한국 시간 금요일 새벽 4시에 이 중요한 경기가 치러집니다. 만약 이 경기를 패배하면 Media sosial ramai membicarakan soal dugaan kecurangan yang dilakukan oleh Timnas Korea Utara, yakni usai mengalahkan Timnas Indonesia pada babak perempat final Piala Asia U17 2025. Tuduhan soal pencurian umur menyasar tim asuhan Oh Tae-song di media sosial. Pasalnya, terlihat perbedaan fisik dari kedua tim yang cukup kentara. Namun demikian, media Korea Selatan mengungkapkan faktor lain dari kekalahan Timnas Indonesia. Mengingat memang tim Garuda Asia tampil begitu impresif pada babak penyisihan grup dengan rekor tak terkalahkan. Menurut media Korea Selatan, tim berjuluk Ko5 itu sengaja untuk kalah dan menyasar runner-up grup hanya untuk menghindari dari tim Korea Selatan di babak perempat final. Diketahui Korea Utara sendiri berhasil mencatatkan rekor gemilang juga dan sebenarnya berpeluang sebagai juara grup. Namun tim berjuluk Ko5 hanya mampu bermain imbang 2-2 kala melawan Oman. Di samping semua tuduhan, pelatih kepala timnas Korea Oh Tae-song pun juga mengungkapkan kunci kemenangan timnya, yakni atas timnas Indonesia pada laga perempat final Piala Asia U17 kemarin. Sebagai informasi, menuju pertandingan ini, tim Garuda Asia datang dengan kepercayaan diri usai menyapu bersih 3 pertandingan grup dengan kemenangan 9 poin, mencetak 7 gol dan hanya kebobolan 1 gol dari 3 pertandingan. Sementara tim Korea Utara menjadi runner-up grup D dengan catatan 1 kemenangan dan 2 kali seri. Meski Indonesia terlihat lebih mentereng dalam rekor di Piala Asia U17 2025, namun nyatanya pasukan Nova Arianto bukan berarti lebih baik dari Korea Utara. Pasalnya tim berjuluk Ko5 Junior itu bukan tim muda sembarangan. Korea Utara tercatat pernah meraih gelar Piala Asia U17, tepatnya pada 2010 dan 2014. Tak hanya itu, Korea Utara juga lebih unggul dari sisi pengalaman karena sudah 5 kali berpartisipasi. Hasilnya timnas Korea Utara U17 yang menekan dari awal laga langsung membuat gol cepat pada menit ke-7 melalui Choi Song-hoon. Sementara Park Ju-won sebagai pencetak gol terakhir Korea Utara mengaku hanya mengikuti instruksi dari sang pelatih Oh Tae-song. Kami mendengarkan instruksi pelatih kepala dengan seksama dan mengikutinya. Sekarang semangat tim kami sangat tinggi dan kami sangat bersemangat menuju final. Demikianlah pengakuan Park Ju-won. Sementara itu, pelatih kepala Oh Tae-song mengungkapkan rahasia kemenangan Korea Utara atas timnas Indonesia U17 adalah karena persiapan yang baik. Kami mempelajari pertahanan mereka dan siap secara taktis. Begitu kami menguasai bola, kami menyerang dari pinggir lapangan dan mencoba tembakan jarak jauh dari segala arah. Demikianlah pengakuan Oh Tae-song. Meski timnas Indonesia harus mengakhiri langkahnya di Piala Asia U17 lebih awal setelah kalah dari Korea Utara U17, namun Garuda Asia telah berhasil lolos ke Piala Dunia U17. Bahkan kali ini media Vietnam melihat timnas Indonesia U17 justru mendapatkan keuntungan tak terduga setelah dibantai Korea Utara dengan skor telak 0-6. Dalam hal ini, media Vietnam menyoroti pernyataan dari Gusnul Yakin yang menganggap kekalahan ini bisa membuat timnas Indonesia U17 mengalihkan fokus sepenuhnya untuk Piala Dunia U17 2025. Kekalahan dan pengalaman ini sangat bagus untuk timnas Indonesia U17 selagi mempersiapkan diri untuk Piala Dunia. Kini para pemain kami bisa menyadari bahwa selalu ada gunung yang lebih tinggi untuk didaki. Di atas langit ada langit. Demikianlah kata Gusnul Yakin dilansir dari Soha. Selain itu, dalam pernyataannya, Gusnul juga mengatakan waktu persiapan bisa dimanfaatkan oleh Nova Arianto untuk belusukan mencari pemain anyar guna menghadapi persaingan ketat di Piala Dunia 2025.
Kali ini pelatih timnas Indonesia U17 Nova Arianto pun dijamin bahagia. Sebab teranyar diwartakan ada bek asal Belanda yang siap untuk memperkuat timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2025. Sosok pemain yang dimaksud adalah Feike Müller Letupeirisa. Feike Müller Letupeirisa lahir di Den Bosch, Belanda pada 10 Desember 2008. Bek bertinggi pada 180 cm ini berstatus bek William Lee Tiberg U17. Darah Indonesia yang dimiliki sang pemain berasal dari sang kakek, yang mana diketahui lahir di Saparua, Maluku Tengah dan menyandang marga Letupeirisa. Mengutip dari @football.indonesia, Feike Müller terbuka jika tenaganya memang dibutuhkan untuk membela timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2025. Ia pun bisa membentuk kolaborasi kukuh dengan Matthew Baker dan Kapten Putu Panji di jantung pertahanan skuad Garuda Asia. Karena itulah Feike Müller Letupeirisa memenuhi syarat untuk memperkuat timnas Indonesia U17. Sekarang keputusan ada di tangan Nova Arianto, apakah tertarik menggunakan jasa sang pemain atau tidak. Nova sendiri memang bertekad di 7 bulan ini, timnas Indonesia U17 harus semakin kuat secara mental maupun permainan. Kehadiran Feike Müller Letupeirisa maupun pemain diaspora lain disinyalir dapat meningkatkan kualitas timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 nanti. Masih hangat dalam ingatan kita ketika Welber Jardim tampil brilian saat berstatus pemain diaspora timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023 lalu. Meski ditempatkan sebagai fullback kanan, pemain berdarah Brasil ini sanggup mencetak 1 assist saat timnas Indonesia U17 bermain 1-1 dengan Panama. Untuk itu menarik menanti hasil yang didapatkan timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2025. Sanggupkah timnas Indonesia U17 mencetak sejarah dengan lolos ke fase gugur Piala Dunia U17? Sepertinya anak asuh Nova Arianto pun juga tak ingin meratap terlalu lama atas kegagalan mereka atas Korea. Garuda Asia pun perlahan menegakkan kepala mereka. Baru-baru ini bahkan Matthew Baker telah membagikan foto-foto ketika bermain di ajang pemain muda antar negara Asia itu. Pasalnya, dari situ timnas Indonesia U17 akan bermain di ajang bergengsi Piala Dunia U17 2025. Sebuah mimpi yang tidak lagi tertinggal di atas bantal. Demikianlah tulis Matthew Baker di keterangan postingannya. Matthew Baker pun tak salah pilih karena bermain untuk timnas Indonesia U17, bukan Australia. Diketahui Matthew Baker harus memilih antara timnas Indonesia dan Australia. Panggilan itu datang setelah Baker sukses membawa timnas Indonesia meraih peringkat ketiga di Piala AFF U16 lalu. Pelatih Nova Arianto dan PSSI pun bergerak cepat setelah mendengar kabar tersebut. Pada hari yang sama, PSSI pun mengadakan pertemuan dengan keluarga Matthew Baker. Dan hasilnya, Esko PSSI Arya Sinulinga memastikan bahwa sang pemain tetap berkomitmen membela timnas Indonesia. Pilihan pemain muda Melbourne City itu pun tak tepat karena timnas Indonesia U17 yang bersinar di Piala Asia U17. Timnas Indonesia bisa merebut 1 tiket ke Piala Dunia U17 2025. Sedangkan Australia justru tersingkir menyakitkan karena kalah head to head di klasemen dari Jepang serta Uni Emirat Arab.